kami dari kelompok 10. Pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai peran tea tree melaleuca alternifolia oil terhadap penyakit periodontal dan regenerasi jaringan periodontal. Tea tree oil merupakan minyak yang berasal dari tanaman Melaleuca alternifolium yang merupakan tanaman asli negara Australia. Tea tree oil memiliki berbagai kandungan yang dapat berperan sebagai antiinflamasi, antibakteri, anti jamur, antivirus, dan juga anti kanker. Oleh karena kehebatannya, saat ini tea tree oil sering kita jumpai sebagai kandungan pada skincare yang berfungsi untuk meredakan jerawat. Selain itu, tea tree juga sering kita jumpai sebagai kandungan pada shampoo, sebagai aromaterapi, campuran pada cairan pembersih dapur, pembersih toilet, dan juga vitamin untuk kuku. Nah, selain itu, tea tree oil juga dapat berperan untuk mengobati penyakit periodontal dan regenerasi jaringan periodontal. Nggak percaya? Yuk simak pembahasannya. Tea tree ini memiliki beberapa kandungan, yaitu terpinan 4-ol, 1,8 sineol, terpinen, pinen, terpineol, pesimen, dan sesquiterpen alkohol. Kandungan utamanya yaitu terpinan 4-ol sangat berperan terhadap sifat antibakterinya, sehingga tea tree ini memiliki sifat antiinflamasi dan antimikroba yang dapat mencegah penyakit periodontal. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa tea tree memang memiliki efek yang bermanfaat untuk kesehatan jaringan periodontal. Beberapa penelitian tersebut yaitu yang pertama, penelitian yang berjudul The Effect of Tea Tree Oil in Inhibiting the Addition of Pathogenic Periodontal Biofilms in Vitro dari Scientific Dental Journal pada tahun 2020. Nah, penelitian ini merupakan penelitian in vitro yang dilakukan pada gigi yang telah diekstraksi, lalu dibuatkan biofilm dengan bakteri Porphyromonas gingivalis dan juga Agregatibacter actinomycetum comitans. Lalu setelah 24 jam, nanti akan diberikan tea tree oil 2 kali pada 1 hari saja. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa koloni bakteri Porphyromonas gingivalis dan juga Agregatibacter actinomycetum comitans pada tea tree oil lebih rendah dibandingkan dengan kontrol negatif pada penelitian yaitu brain heart infusion agar, dan lebih banyak dibandingkan dengan kontrol positif yaitu chlorhexidine. Penelitian selanjutnya yaitu berjudul Antimicrobial Effect of Australian Antibacterial Essential Oils as Alternative to Common Antiseptic Solutions Against Clinically Relevant Oral Pathogens dari jurnal yang berjudul Clinical Laboratory pada tahun 2015. Nah, penelitian ini merupakan penelitian in vitro dengan menginkubasi bakteri selama 24 jam di brain heart infusion agar lalu diberikan tea tree oil 1 kali, kemudian diinkubasi selama 24-48 jam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zona hambat bakteri Agregatibacter actinomycetum comitans pada tea tree oil lebih besar dibandingkan dengan kontrol negatifnya yaitu chlorhexidine, povidone iodine, dan juga octenidyl dihydrochloride. Penelitian selanjutnya yaitu terpinan 4-ol and carfacrol Effect Multispecies Biofilm Composition dari jurnal Biofilling, The Journal of Bioaddition and Biofilm Research pada tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian in vitro yang dilakukan pada bakteri Agregatibacter actinomycetum comitans, Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia, dan Porphyromonas gingivalis yang dikultur dengan terpinan 4-ol dan carfacrol. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan biofilm single species Agregatibacter actinomycetum comitans, Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum, dan Prevotella intermedia oleh terpinan 4-ol dan carfacrol selama 24 dan 48 jam menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan kontrol negatif yang tidak diberi perlakuan. Hasil lainnya yaitu efek sebelum pembentukan biofilm multiple species Agregatibacter actinomycetum comitans, Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum, dan Prevotella intermedia oleh terpinan 4-ol dan carfacrol pada hydroxyapatite disk dan titanium disk selama 24 jam dan 5 menit menunjukkan nilai yang lebih rendah dari kontrol negatifnya yang tidak diberi perlakuan, dan juga koloni bakteri ditemukan lebih banyak pada hydroxyapatite disk dibandingkan titanium disk. Nah, penelitian selanjutnya yaitu The Effect of Tea Tree Oil Melaleuca alternifolia on Healing of Experimentally Induced Intrabony Defect in Rabbit dari Egyptian Dental Journal pada tahun 2014. Nah, penelitian ini merupakan penelitian in vivo
pada kelinci yang diberikan defek intrabony pada tulang alveolarnya, lalu dioleskan dengan gel tea tree oil 1 kali saja pada defeknya, lalu subgingivanya yang dilakukan pada hari ke-7, 14, dan 21 setelah pemberian defek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infiltrasi sel inflamasi pada gel tea tree oil lebih rendah dibandingkan dengan kontrol negatifnya, yaitu placebo tanpa bahan aktif. Nah, selanjutnya dilihat dari densitas tulang pada gel tea tree oil lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol negatifnya, yaitu placebo tanpa bahan aktif, di mana hasil tersebut menunjukkan terbentuknya tulang baru yang tipis serta menunjukkan terdapat banyak osteoblas serta osteosit. Untuk penelitian selanjutnya yaitu berjudul Effect of Local Application of Tea Tree Melaleuca alternifolia Oil Gel on Long Pentraxin Level Used as Adjunctive Treatment of Chronic Periodontitis, a randomized control dari Journal of Indian of Periodontology pada tahun 2013. Penelitian ini merupakan penelitian klinis yang dilakukan pada pasien periodontitis kronik atau rekuren sedang sampai parah yang diberikan gel tea tree oil pada paket periodontalnya yang terdalam dan ditutup dengan periodontal pack selama 7 hari. Lalu nanti diukur dengan pengukuran klinis dan juga diambil sampel gingival graphic fluidnya pada hari ke-7, 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan setelahnya. Hasilnya menunjukkan bahwa plaque index, gingival index, probing pocket depth, clinical attachment level, dan juga pentraxin 3 pada pasien dengan gel tea tree oil lebih rendah dibandingkan kontrol negatifnya, yaitu yang tidak diberi perlakuan. Lalu, bagaimana dengan mekanisme tea tree oil dalam mencegah atau mengurangi penyakit periodontal? Tea tree oil memiliki kemampuan antimikroba dan juga antiinflamasi yang ditunjukkan dari efek kandungannya. Nah, kandungan utama dari tea tree oil yaitu terpinen 4-ol dan juga 1,8-cineol. Terpinen 4-ol memiliki efek bakteriosidal dan bakteriostatik. Selanjutnya, kandungan 1,8-cineol dapat meningkatkan permeabilitas membran bakteri, sehingga terpinen 4-ol nanti dapat masuk ke dalam bakterinya dan juga menyebabkan kerusakan struktural dan kehilangan dari material intraseluler dari bakteri tersebut. Nah, hal ini dapat mengganggu homeostasis dari bakteri dan akhirnya dapat menghambat respirasi bakteri periodontal tersebut. Nah, mekanisme ini membuat tea tree oil memiliki kemampuan antimikroba. Selain itu, terpinen 4-ol dan juga 1,8-cineol dapat menekan sintesis mediator inflamasi seperti tumor necrosis factor, interleukin 1 beta, interleukin 8, interleukin 10, serta prostaglandin ketika monosit diaktifasi oleh lipopolisakarida dari bakteri periodontal. Nah, tea tree oil juga dapat mengurangi produksi reaktif oksigen spesies dari neutrofil dan monosit yang telah teraktivasi. Kemudian juga terdapat pengurangan signifikan dari pentraxin 3, yaitu molekul inflamasi yang dimiliki oleh C-reaktif protein yang merupakan akibat dari efek antimikroba tea tree oil. Nah, hal-hal ini menunjukkan bahwa tea tree oil dapat menekan proses inflamasi pada jaringan periodontal, yang berarti juga memiliki kemampuan antiinflamasi. Nah, kedua kemampuan tersebut, yaitu antimikroba dan juga antiinflamasi, dapat memberikan kesempatan untuk terjadinya penyembuhan jaringan periodontal dan terjadinya pembentukan tulang yang baru. Hal-hal tersebut merupakan mekanisme dari tea tree oil. Dengan berbagai penelitian yang sudah ada di masa yang akan datang, mungkin tea tree ini dapat dijadikan sebagai pasta gigi dan obat kumur loh. Bahkan juga bisa menjadi topical gel untuk meredakan gingivitis. Namun, tentu hal ini masih perlu penelitian lebih lanjut ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.